Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita Trisandi. Masya Allah, tabarakallah. Masih tetap ya di channelnya Dita Trisandi. Akan bercerita lagi tentang bagaimana proses hijrah saya ya. Jadi pada tahun berapakah mulai istiqomah hijrah berpakaian syari? tahun 2016-2017 ya. Ini kita akan menyambung lagi di episode sebelumnya. Jadi pada tahun 2016-2017 saya kan sudah mengenakan hijab dan saya sudah berpakaian syar'i. Apa pekerjaan saat itu? Pada saat itu saya masih bekerja sebagai konten kreator beauty ya. Jadi saya selalu mereview tentang make up ya, bikin tutorial make up. Mungkin yang kalau sudah subscribe saya, yang sudah follow saya dari zaman dulu tahu perjalanan saya gitu ya. Dan ternyata pada proses hijrah saya sudah mengenakan hijab. Apakah teman-teman saat itu mendukung proses hijrahnya? Banyak sekali dukungan teman-teman yang di luar kendali saya ya, Masya Allah, tabarakallah, dan mungkin itu digerakkan hatinya oleh Allah. Siapa sajakah saat itu yang mendukung saat proses hijrahnya? Banyak sekali pada saat itu teman-teman yang dari luar kota gitu ya, ada yang teman-teman yang dari kebanyakan teman-teman yang dari luar kota itu mengirimkan hijab kepada saya. Terima kasih banyak, jazakumullah khair buat semua teman-teman sudah mengirimkan saya hijab begitu banyak, sampai hijab saya akhirnya yang tadinya punya 3 ya, kalau nggak salah 3 atau 4 hijab jadi banyak karena dikirim terus menerus dari teman-teman yang berada di luar kota sana ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah dukung, yang sudah support selama perjalanan hijrah saya. Dan semoga menjadi pahala jariah buat teman-teman yang sudah mensupport saya, yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu namanya ya, biarkan Allah dan malaikatlah yang mencatat amal kebaikan teman-teman. Dan terima kasih banyak. Bagaimana perasaannya saat tahu banyak yang mendukung proses hijrahnya? Pokoknya seneng banget ya, yang gak nyangka aja gitu ya, ternyata teman-teman itu banyak yang mendukung perjalanan hijrah saya ketika saya memutuskan untuk memakai hijab. Banyak sekali berdatangan kiriman barang-barang kayak itu, Masya Allah, qadarullah. Lalu apakah suami langsung memberikan izin saat memutuskan memakai nikab? Dan akhirnya ketika saya meminta izin kepada suami saya ingin mengenakan niqab, suami saya itu tidak memberikan izin, belum memberikan izin ya. Ditolak mentah-mentah, udah enggak gitu ya. Aduh, kalau misalkan pakai niqab, kalau misalkan pakai cadar itu kayak soalim katanya, takut dikiranya apa gitu kan ya. Apa alasannya suami tidak memberikan izin memakai nikab? Karena memang kondisi di keluarga itu nggak ada yang memakai cadar, nggak ada yang memakai niqab, apalagi di keluarga saya nggak ada ya. Jadi maksudnya karena lingkungan juga tidak ada yang memakai niqab, akhirnya suami melarang saya gitu ya. Suami juga ngasih alasannya karena pada saat itu saya adalah seorang beauty content ya, coba make up selalu bikin tutorial make up kayak gitu. Kalau misalkan saya harus ditutup mukanya kan nggak mungkin loh, nanti akan memakai make up setelah saya memakai cadar gitu ya. Tapi kalau misalkan saya ingin memakai cadar ya saya harus meninggalkan pekerjaan saya sebagai beauty content gitu. Sementara pada saat itu saya bekerja sama dengan gitu ya, jadi saya bekerja sama juga dengan salah satu brand, dan pada saat itu ya masih dalam kontrak kerja sama untuk mereview make up gitu ya. Apakah awalnya pernah coba-coba memakai nikab setelah membulatkan hati memakainya? Itu saya pernah nyobain pakai cadar, tapi bukan cadar, itu mengenakan kerudung warna hitam, ditalikan gitu ya, saya ngaca-ngaca sendiri, oh gini ya muka saya kalau misalkan saya pakai cadar, oh gini ya penampilan saya kalau misalkan saya memakai cadar gitu. Bagaimana reaksi suami waktu pertama kali melihat try on nikabnya? Suami melihat, ngapain itu pakai cadar? Enggak, buka gitu, langsung dibuka aja. Lalu kapan untuk pertama kali memakai nikab keluar rumah? Masya Allah ya, dan ternyata Masya Allah qadarullah, ternyata pada tahun 2020 kita COVID kan, pandemi, dimana kita ini nggak boleh keluar rumah gitu kan ya, harus di rumah, dan kalaupun kita keluar rumah ya kita harus memakai masker gitu.
ya awal-awal tahun 2020. Dan qadarullah pada saat itu suami saya sakit gitu ya, harus dirawat di rumah sakit lah ya. Akhirnya suami dirawat di rumah sakit dan saya berarti otomatis harus bolak-balik ke rumah sakit kan, ke rumah sakit kayak gitu, harus bolak-balik. Saat itu anak-anak kan masih pada kecil gitu ya, masih pada kecil dan harus tinggal di rumah tuh, saya harus balik lagi ke rumah sakit. Dan pada saat saya ke rumah sakit, nah di situ kan harus memakai masker gitu kan. Kalau memakai masker tuh kayak ngerasa apa ya, kayak ngerasa engap gitu ya, sesak gitu, sesak napas. Akhirnya saya memutuskan maskernya itu diganti sama kerudung warna hitam yang pernah saya cobain beberapa tahun lalu. Terpending 2 tahun ingin memakai cadar atau ingin memakai niqab. Akhirnya saya memakai kerudung berwarna hitam, ditalikan gitu ya, cuman ditalikin. Akhirnya pergi. Ya, karena saat itu sudah memakai baju syar'i dan hanya terus ditambahnya memakai kerudung hitam. Karena saya tidak punya niqab, saya tidak punya cadar, dan akhirnya saya memakai kerudung untuk dipakaikan cadar. Awalnya 2020. Bagaimana reaksi suami waktu pertama kali melihat memakai nikab? Jadi reaksi suami waktu pertama kali melihat saya memakai cadar yang saya buat, yang saya pakai, kaget gitu kan ya. Pas waktu saya masuk ke ruangannya, apa itu, kok pakai cadar katanya. Terus saya langsung bilang aja ke suami saya, yang ini bukan cadar, ini kerudung. Lalu alasan apa yang digunakan ke suami saat memutuskan menggunakan nikab saat itu? Tadi ada nemu masker, cuman kayaknya kalau dipakai nggak enak gitu ya, kayak sesak, kayak engap gitu, makanya pakai kerudung. TB continue ke part 4.